Belakangan ini, sebuah survei mengejutkan terjadi. Menurut data survei Ipsos Global Religion tahun 2023, terdapat 19.731 orang dari 26 negara di dunia yang menunjukkan kalau 29%-nya menyatakan sebagai ateis dan agnostik. Survei lain yang diselenggarakan oleh BBC Internasional menunjukkan adanya peningkatan persentase penduduk yang tidak beragama, yang semula cuma 8% di 2013, kini meningkat menjadi 13% di 2019. Dalam riset Iranians Attitude Toward Religion di tahun 2020 terungkap fakta bahwa 47% responden telah meninggalkan agama dan menjadi ateis. Di Turki, sejumlah orang ateis meningkat selama 10 tahun terakhir ini. Contohnya seperti pada survei Konda di tahun 2019, ditemukan jumlah orang Turki yang menganut Islam itu menurun. Dari yang semula ada 55%, sekarang tinggal 51%, dan mereka lebih memilih untuk menjadi ateis saja. Di Mesir, Universitas Al-Azhar Kairo di tahun 2014 juga melakukan survei tentang topik yang serupa. Hasilnya, 10,7 juta dari 87 juta penduduk Mesir telah menjadi ateis, dan ini adalah 12,3% dari populasi Mesir. Di Arab Saudi, menurut laporan Saudi Arabia 2021 International Religious Freedom Report menyatakan ada 224.000 orang di sana yang memilih untuk menjadi ateis atau agnostik. Di Indonesia, menurut jurnal Studi Pandangan Ateis Terhadap Agama yang terbit di IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyatakan ada 1,5% dari rakyat Indonesia yang ateis, dan ini jumlahnya mencapai 3,5 juta orang. Pada sebuah survei online dari Atheist Alliance International menyatakan bahwa ada 1.717 orang di Indonesia yang ateis, dan 56,3% diantaranya dulunya adalah Islam. Kenapa sih penganut agama Muslim ini berbondong-bondong menjadi ateis? Kalau di Barat, jangan ditanya lagi. Sejak sekularisasi merevolusi peradaban Eropa di zaman Renaissance dulu, Barat telah berangsur-angsur menjadi negara yang sekuler dan ateis. Mereka mulai meninggalkan tradisi-tradisi serta doktrin-doktrin dari gereja Katolik. Padahal dulu di Eropa, politik dan monarkinya ini sangat dikuasai oleh gereja. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih negara-negara yang dulunya religius, terutama dari negara-negara Islam, kini banyak yang menjadi ateis atau agnostik? Bukankah seharusnya di akhir zaman ini Islam justru makin bangkit? Ternyata jawabannya ada di buku Sejarah Tuhan berikut ini. Saat konsep Tuhan dan agama tidak lagi punya makna atau relevansi, maka mereka diam-diam akan digantikan oleh ajaran atau model teologi yang baru. Sehingga nanti muncullah model agama baru yang berbeda konsep dengan agama yang sebelumnya. Apa yang terjadi dalam peradaban Islam sekarang ini mengulang apa yang sudah pernah terjadi di Barat atau Eropa dulu di zaman Renaissance, dan ini dikisahkan secara lengkap di buku Sejarah Dunia yang disembunyikan berikut ini. Selama abad ke-8 atau abad pertengahan sekitar abad 5-15 Masehi, Gereja Kristen Katolik sangat menguasai perpolitikan di Eropa. Agama Kristen dulunya digunakan sebagai agama politik, sehingga ajaran Kristen pun disebarkan secara keras, kaku, intoleran, dan serba doktrinal dan dogmatis. Ini justru membawa Eropa tenggelam ke dalam era kemunduran dan kegelapan. Kemiskinan pun terjadi di mana-mana di setiap sudut di Eropa, kecuali di kalangan keluarga gereja dan bangsawan. Apa-apa dianggap bid'ah, kreatif sedikit dianggap sihir. Kesejahteraan penduduk juga tidak terjamin, serta ilmu pengetahuan dan seni menjadi terhambat. Para pemikir bebas, spiritualis, dan penganut kepercayaan pagan di Eropa dulu banyak ditangkap dan dihukum oleh gereja. Tak sedikit di antara mereka pun disiksa dalam penjara dan dibunuh dengan cara yang kejam. Eropa pun menjadi benua yang sangat suram, dan ini mematikan akal pikir masyarakat Eropa itu sendiri. Eropa pun jauh dari kemajuan, tidak seperti tetangga mereka di Timur Tengah, yakni peradaban Islam, yang justru mengalami ledakan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Islam pun mengalami kemajuan karena di situ banyak cendekiawan sufi yang mewarnai peradaban Timur Tengah, di mana sufi ini adalah penganut tasawuf yang lebih berfokus kepada spiritual. Akhirnya, para cendekiawan, pemikir bebas, dan orang-orang kebatinan di Eropa pun bersekongkol untuk membentuk masyarakat rahasia baru yang memiliki tujuan politik untuk menggulingkan gereja. Masyarakat rahasia ini pun lantas membentuk Illuminati. Illuminati inilah yang kemudian melakukan serangkaian revolusi
revolusi, sehingga membuat kekuasaan gereja itu runtuh, mulai dari revolusi Prancis dan sebagainya. Hal ini disambut baik oleh masyarakat yang memang sudah muak dengan kekuasaan gereja yang begitu mengekang. Ketika politik gereja sudah hancur, Eropa pun menjadi benua yang sekuler. Antara agama dengan pemerintahan menjadi terpisah. Justru disinilah titik baliknya benua Eropa. Eropa mulai memasuki abad pencerahan atau Renaissance dan meledaklah beragam ilmu pengetahuan dan seni di sana. Ini disebut juga sebagai zaman pencerahan di Eropa. Banyak filsuf, seniman, ilmuwan, bahkan penemu-penemu baru lahir dari abad Renaissance, dan ini mengantarkan Eropa menjadi pusat peradaban dunia. Tahta kepemimpinan negeri-negeri di Eropa untuk selanjutnya lantas di-backup oleh elit-elit rahasia mereka yang tergabung dalam masyarakat rahasia atau secret society tertentu. Dan tanpa kita sadari, merekalah yang menentukan jalannya perpolitikan dan perekonomian dunia hingga saat ini. Ketika Eropa mulai tercerahkan, ternyata peradaban Islam justru mengalami kemunduran. Perebutan kekuasaan dan perang telah membuat Islam menjadi agama yang keras, kaku, doktrinal, dan dogmatis. Perlahan-lahan agama Islam pun menjadi agama politik dan semakin terpisah dari spiritual. Ini diawali dengan munculnya aliran Wahabisme dan terbentuknya kerajaan Arab Saudi yang beraliran Wahabi yang keras. Setelah kerajaan Arab Saudi terbentuk, paham Wahabisme ini lantas menyebar kemana-mana ke seluruh penjuru dunia dan meninggalkan kesan bahwa agama Islam itu adalah agama yang keras, kaku, identik dengan peperangan, serta lebih ekstrim, identik dengan radikalisme dan terorisme. Sebagian besar Timur Tengah, terutama negara-negara Arab, juga dilanda perang. Penderitaan melanda penduduk-penduduk Timur Tengah, kecuali di negara tempat di mana para bangsawan dan para elit berada, yakni di Arab Saudi dan di Uni Emirat Arab. Ajaran agama yang keras ini membuat konflik ini pecah di mana-mana. Apalagi yang banyak terjadi di sana, konfliknya justru mengatasnamakan membela Tuhan atau membela aliran agamanya. Kesannya Tuhan itu adalah entitas yang lemah, insecure, tak berdaya, dan tidak bisa berkuasa sehingga perlu dibela oleh pengikutnya. Agama yang seharusnya menjadi penyejuk batin ini justru berubah menjadi bahan bakar perang. Di sini bisa kita lihat, ketika agama ikut campur dalam politik, maka agama pasti disebarkan dengan cara yang keras dan kaku. Demikianlah yang terjadi di Eropa dan di Timur Tengah. Ketika agama telah menjadi keras dan kaku, maka konsep Tuhan juga menjadi keras, kaku, terbatas, dan serba kekerasan, serta jauh dari spiritualitas. Sedangkan manusia ini adalah makhluk yang kesadarannya selalu berkembang. Kesadaran manusia di zaman sekarang sebenarnya sudah tidak lagi relevan dengan definisi Tuhan dan agama yang terbatas, keras, kaku, doktrinal, dan dogmatis. Ketika level kesadaran mereka sudah tidak lagi sinkron dengan doktrin-doktrin agama atau doktrin Tuhan yang demikian, maka banyak dari mereka yang memilih untuk keluar saja dari ikatan agama tersebut. Mereka pun banyak yang memilih jalan untuk menjadi ateis atau agnostik. Mereka mulai menolak konsep-konsep Tuhan yang diperkenalkan oleh agama-agama. Dan mereka juga menolak untuk terikat atau terafiliasi dengan agama-agama tertentu. Lebih baik mereka menjadi pribadi yang bebas tapi sehat dan manusiawi daripada mereka terikat dengan suatu agama atau Tuhan, tapi itu membuat mereka stres dan tidak bebas. Inilah awal mula terjadinya fenomena ateis dan agnostik di mana-mana. Dalam buku Sejarah Tuhan ini disebutkan, ateis sebenarnya adalah fenomena transisi dari pemahaman teologi lama ke model teologi yang baru. Mereka yang disebut ateis ini sebenarnya adalah orang-orang yang menolak konsep atau definisi Tuhan yang sama seperti di agama lama. Karena konsep ketuhanan mereka sudah jauh berbeda dengan masyarakat kebanyakan, mereka pun kerap dicap sebagai ateis. Dan ini tidak hanya terjadi di orang-orang awam saja, bahkan sekelas nabi atau rasul di era agama Samawi juga sama. Nabi atau rasul yang membawa gagasan agama Samawi ini dulunya juga dicap sesat oleh penganut agama-agama pagan yang di era tersebut merupakan agama mayoritas. Kalau kalian baca buku Sejarah Tuhan ini, kalian bakalan melihat ternyata dulu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Yesus Kristus, dan Nabi Muhammad pun dulunya dicela ateis oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Padahal mereka aslinya bukanlah orang yang ateis. Mereka hanyalah orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemahaman ketuhanan pada umumnya di